Lalu sebenarnya apa ya? Jadi kan di situ ada kata-kata yudhilullahu bihi mayasya wa yahdi mayasya. Allah itu memang menyesatkan orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki juga. Sebenarnya Yahudi mayasanya itu jangan dibuang juga gitu loh. Mereka yang titik beratkan itu para debater-debater Kristen ya, utamanya menitik beratkan pada kata yudhilullahu bihi mayasya. Allah itu menyesatkan, seakan-akan Allah itu hanya menyesatkan doang perbuatannya gitu loh. Padahal di bunyi ayat selanjutnya yuhdi bihi mayasya, Allah juga memberi hidayah kepada orang-orang yang memang Dia kehendaki seperti itu. Jadi uh, seenggaknya ketika membahas hal tersebut, Oten itu bisa memberi ruang untuk kita menjabarkan yuhdi mayasyanya gitu loh Ustaz. Iya, buat antum sendiri nih dari pertanyaan Otennya, pantas nggak Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki? Menurut saya ya itu pantas-pantas saja karena Allah itu kan memang benar memiliki sifat maha kuasa yang mutlak gitu loh. Jadi mau Dia menyesatkan atau tidak itu terserah Allah. Tapi kita perlu lihat siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu gitu kan. Di dalam Al-Qur'an itu jelas mengatakan bahwa orang-orang yang disesatkan oleh Allah taala itu bukan orang yang beriman kepadanya Ustadz. Jadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyombongkan diri, orang yang tidak mau beriman kepada Allah itu memang orang-orang yang disesatkan gitu loh. Namun arti daripada Allah itu menyesatkan orang-orang tersebut, saya baca dalam satu kitab itu artinya adalah menutup jalan hidayah bagi orang-orang tersebut. Karena apa? Karena mereka itu dengan pilihannya sendiri atau kehendak bebasnya sendiri, mereka memilih untuk jalan kesesatan gitu loh. Jadi Allah itu menyesatkan mereka bukan di awal kejadian, melainkan ya karena mereka sudah tersesat pertamanya, kemudian Allah menyesatkan artinya menutup jalan hidayah mereka. Iya, Masya Allah. Jadi baik memberi hidayah, memberi petunjuk, atau memberi jalan sesat itu kan hak prerogatif Allah. Karena Allah yang maha kuasa. Caranya nanti kan dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Allah itu. Dan kenapa Allah menyesatkan? Karena mereka sendiri memilih jalan yang sesat. Kan gini contoh, ada orang yang sudah tahu itu sesat, kita kasih tahu itu sebuah kesesatan, dan orang itu malah membela kesesatan itu, berkali-kali diperingatkan tetap memilih jalan sesat. Karena orang itu memilih jalan sesat, ya Allah hukumi dia itu orang yang memilih jalan sesat, disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena dilakukan oleh dia sendiri. Makanya sampai ketika orang sudah mutlak keras memilih kesesatan, Allah berfirman, contohnya siapa? Orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama aja, mau kau beri peringatan enggak atau tidak diberi peringatan itu sama aja, mereka tidak akan beriman, kan gitu. Karena mereka sudah terkunci hatinya. Seperti itu. Ini ada yang baru naik, Bang Han dari Kristen ya? Iya Bang, selamat sore. Selamat sore, baik, terima kasih. Iya. Ya, ada yang mau disampaikan? Silakan. Tadi ayat berapa ya menyesatkan itu Bang? Saya lupa ya. Yang menyesatkan Banyak ayat. orang kafir itu. Di Al-Baqarah ada ayat 26. Oh, tapi yang disesatkan orang kafir kan? Iya, sesuai dengan begitu, yang Allah kehendaki. Iya, berarti Allah yang menyesatkan. Jadi maksudnya desainnya apa namanya? Aktornya Allah kan? Iya, yang maha kuasa, betul. Allah yang maha kuasa. Lantaran orang itu memilih jalan sesat. Enggak ada Bang di situ kalau nggak Loh. salah. Ya, Jadi disesatkan orang-orang kafir karena itu kehendak Allah. Coba Abang buka ayatnya. loh, justru saya udah buka ayatnya. Bukan karena orang kafir memilih Bang. Justru kebalikannya, karena dia disesatkan, makanya orang kafir ke situ. Bunyi ayatnya seperti apa?
Enggak, makanya abang tadi saya udah pernah, cuma ayatnya saya lupa. Saya Lah, pernah kenapa baca Anda itu ngambil ayat kesimpulan? itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ya, Allah tadi la abang yastahi bilang ayyadriba karena masalama ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna mada aradallahu bihada masala yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro wa mayudillu bihi illal fasikin. Itu ayat Al-Qur'annya. Sudah ngambil perumpamaan. Surah Al-Baqarah ayat 26. Ya, mungkin antum semua, siapa ini yang mau melanjutkan diskusinya dengan Oten? Nanti kalau dosisnya agak naik, saya izin masuk. Zuhri coba lohan dulu. Kenapa juga jadi tenggelam, Bang? Oh iya, enggak, saya baca ayatnya, Bang. coba baca Saya Bang, baca baca aja ayatnya. coba. Saya udah baca, tapi saya baca itunya. Tapi di Baca ayat apanya? yang lain, terjemahannya. Di ayat yang lain dia katakan itu disesatkan karena memang itu kehendak Allah, kehendak Allah. Orang-orang kafir itu disesatkan bukan karena orang kafir itu memilih sesat, gitu. Tapi ya no problem lah, nggak masalah kan. Cuma kan substansinya berarti Allah itu menjadi aktor intelektual daripada orang tersesat, ya kan? Itu yang mau saya tanyakan. Bagaimana coba? Halo? Bentar mas ya. Nggak dengar ya Oh iya, bicaranya ya? dengar. Aman. Oh, tadi saya kayaknya nggak ada yang dengar gitu ya. Oh, aman Itu bang. aja bang, saya bertanya Saya itu. lagi cari referensinya dulu soalnya gitu. Oh, Uh, Begini ya mas. Jadi Allah itu apakah menyesatkan atau tidak? Sebentar. ya. Bang, gini Bang. Ya, dari ayat tersebut yakni yudillahu mayasya wa yahdi mayasya kan artinya Allah, tadi kan teman saya Mas Maulana itu sudah menyampaikan bahwasannya jangan kita pandang dari satu sisi aja gitu loh. Kan ayat Al-Qur'an banyak. Contohnya tadi itu kan satu ibaratnya satu paragraf gitu ya. Allah itu tidak hanya menyesatkan gitu, tetapi beliau, yakni Allah juga itu memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki gitu. Terus yang dapat disimpulkan bahwasannya Allah itu tidak menyesatkan orang-orang mukmin gitu. Yang disesatkan hanyalah orang-orang kafir. Kenapa?
bukan berarti Allah itu sepenuhnya menjadi aktor dalam kekafiran orang-orang kafir gitu. Kenapa? Karena Allah itu sudah memberikan kebebasan untuk hamba-hambanya, untuk semua makhluknya gitu loh. Kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk itu masih diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih Islam itu merupakan kehendak atau kebebasan kita untuk memilih Islam. Begitupun abang, semisal abang memilih Kristen, itu kan berarti abang memiliki apa? Memiliki kebebasan untuk memilih gitu loh. Kenapa pas abang ataupun semisal orang di luaran sana ketika memilih suatu jalan, tetapi yang memilih adalah hati ataupun kehendak orang tersebut, lalu menisbatkan hal itu kepada Allah. Oh, saya memilih kejahatan ini karena Allah yang mengatur, karena Allah yang menguasai atau Allah yang memberikan kehendak. Padahal orang tersebut sudah diberikan keluasan atau kebebasan gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan dilihat dari satu ayat aja. Diambil juga dari ayat yang lain. Contohnya apa? Wallahu ma yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa? Artinya Allah itu tidak merubah sesuatu yang ada pada kaumnya, pada hambanya, pada makhluknya, sesuatu kecuali kaum tersebut atau makhluk tersebut yang ingin merubah bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwasanya Allah telah memberikan kebebasan memilih loh. Jadi tidak semua hal kita pasrahkan, kita serahkan, kita timpakan kepada Allah. Yang baik-baik kita klaim berasal dari diri kita sendiri, sedangkan yang jelek-jelek kita timpakan, kita lemparkan kepada Allah. Itu namanya standar ganda, gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Mas Maulana mau nambahi. Lanjut aja Mas dulu Mas. Ya, memang Allah punya hak prerogatif, Bang. Tapi kan kalau Allah yang menyesatkan, ya dengan cara apa dia menyesatkan? Dalam surat Maryam 83 dia mengutus para setan-setan katanya. Jadi ya memang orang tersesat bukan salah orang itu, Bang. Kan itu maksudnya. Gini Orang Mas, sesat, orang kafir kan nggak salah mereka kan? kita tidak bisa Bagaimana mengatakan coba? bahwa ketika orang-orang yang tersesat itu bukan salah mereka gitu ya. Jadi menurut perspektif Islam, semua orang itu diberi kehendakan bebas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau milih jalan sesat atau tidaknya gitu kan. Lalu kemudian Allah itu membiarkan orang-orang untuk memilih jalannya sendiri gitu loh. Nah, ketika si orang tersebut memilih jalan yang sesat, itu bukan karena salah Allah gitu loh. Itu salah dia sendiri. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yudhillullahu bihi mayyasha. Allah menyesatkan orang-orang dengan kehendaknya gitu kan, atau siapa yang dia kehendaki maka Allah akan sesatkan. Nah, itu artinya pertama bahwa orang tersebut sudah melakukan satu poin, yaitu memilih kesesatan, memilih jalan kesesatan itu atas dasar keinginannya sendiri gitu kan. Lalu bagaimana kok Allah itu ikut menyesatkan? Itu artinya Allah menutup jalan hidayah gitu loh. Bukan memang Allah itu menyesatkan dari awal, dari dia lahir semuanya ya. Allah memastikan dia akan tersesat, bukan. Seperti itu Mas. Jadi artinya Allah itu menyesatkan seseorang kalau orang kafir ya yang sudah keluar dari Islam itu adalah orang yang ditutup hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karena salah dia. Allah juga sudah mengingatkan dalam banyak Al-Qur'an ya, surat-surat di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat, wahai orang-orang berimanlah dan beramal solehlah. Allah sudah seperti itu pertamanya mengingatkan kepada semua manusia. Lalu kok kenapa kamu nggak beriman kan gitu kan? Kemudian mengenai surat tadi yang Allah mengutus setan, ini akan dijelaskan oleh sahabat kami yaitu Mas Jawa. Selamat sore Mas Han ya.
tadi menanyakan mengenai Maryam, surah Maryam ayat 83 yang katanya Allah mengutus setan-setan. Ya kan, tadi bilang gitu. Iya. Nah, di situ konteksnya apa? Alam taro anna arsalna syayatina alal kafirin. Allah Ta'ala itu secara terjemahan di situ kan mengatakan mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir. Jadi konteksnya ini memang kepada orang kafir kan. Artinya orang yang bukan Islam gitu. Nah, tadi di awal oleh Ustadz Alif, oleh guru kami Ustadz Alif juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah tadi bahwa yang disesatkan oleh Allah itu memang orang-orang yang memilih untuk tidak ada di jalan Allah. Mereka sendiri memilih tersesat. Jadi orang-orang kafir di sini di Maryam 83 ini memang orang-orang yang sudah tersesat. Nah, kemudian apakah di sini memang Allah mengutus? Nah, jika dibuka di dalam Al-Ma'ani, di dalam Al-Ma'ani arsalna itu memiliki arti atlakna. Artinya apa? Membiarkan. Jadi Allah itu membiarkan setan-setan itu menuju kepada orang-orang kafir karena mereka sudah tersesat, ditambah sama setan, ya udah biar tambah tersesat gitu. Gitu loh. Jadi artinya itu arsalna itu atlakna, artinya bukan mengutus tapi membiarkan. Ya udah tersesat, ditambah tersesat, ya udah biarin gitu. Mereka yang milih sendiri kok tersesat gitu. Iya bang, nggak apa-apa. Karena itu kan keimanan abang. Cuma saya kan hanya bertanya, berpikiran. Jadi maksud saya kenapa ya orang bisa menjadi kafir tersesat? Berarti ada campur tangan Allah. Itu kenapa bisa begitu ya gitu. Pertanyaan saya sebenarnya sesimpel itu. Kenapa orang bisa kafir? Kenapa orang bisa tersesat? Ya memang kehendak Allah. Nah, itu pemikiran saya begitu. Pertanyaan yang seperti itu kan udah dijawab tadi sama teman-teman kami kan. Jadi kalau orang-orang itu manusia itu diberikan kehendak bebas begitu loh. Dengan kehendak bebas itu ternyata orang-orang ini memilih untuk tidak Islam. Ya udah berarti itulah yang disesatkan oleh Allah karena mereka memilih untuk tidak dalam jalan Allah begitu. Tapi kan ada takdir kan bang. Dalam Islam ada takdir kan. Ada takdir kan. Nih bang, Dalam Islam ada takdir kan kalau dalam Islam. Jadi dia menurut saya ditakdirkan kafir gitu. Apa benar begitu? ya kita ini. Iya kan? Nih, tadi kan udah dijelasin ya bang ya, bahwasannya Allah itu memberikan kebebasan gitu loh. Ketika apa kita normalnya manusia gitu ya, atau normalnya makhluk pada umumnya, ketika kebaikan kita klaim itu berasal dari diri sendiri. Sedangkan ketika kejahatan, bentar. Ini kan jatah saya. Nih, tadi selaras dengan surat At-Taubah ya. Jadi saya saranin untuk abang, biar jangan fokus pada satu ayat. Kalau mau bahas itu jangan fokus pada satu ayat, tetapi kita lihat pada ayat-ayat lainnya gitu loh. Tadi kan saya sudah saran itu. Contohnya mana? Contohnya ini. Dalam surat At-Taubah ayat berapa ini? Ayat 115 ya, ayat 115. Apa di sini dikatakan wa ma kanallahu liyudilla qauman ba'da id hadahum ya. Allah tidak menyesatkan suatu kaum ba'da id hadahum, setelah dia memberinya petunjuk sampai dia id hadahum hatta yubayyina lahum ma yatakun. Artinya setiap kaum itu telah diberi utusan oleh Allah, yaitu seorang rasul, seorang nabi, yang mana nabi dan juga rasul tersebut itu telah menjelaskan, telah membawa ajaran-ajaran dari Allah. Setelah diberitakan, setelah diutus seorang rasul, seorang nabi, ternyata masih ada orang yang tidak beriman. Masih ada orang yang tidak beriman, itu tandanya salah siapa? Ya salah orang tersebut. Sudah diberi kebebasan, sudah diberi ajaran yang berasal dari Allah, ternyata orang tersebut itu tidak mau beriman. Itu yang pertama, ya. Ini selaras dengan surat At-Taubah 115. Terus abang jangan fokus pada kitab kami saja gitu loh. Karena apa? Ya, karena apa? Karena kami juga menemukan ini di mana? Di Alkitab Sabda, di Alkitab Sampean ya. Di 2 Tesalonika 2:11. Karena apa? Di sini disebutkan dan itulah sebabnya
Allah mendatangkan Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta gitu loh. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Artinya apa? Nyambung Abang boleh sering nggak? kali Sorry. Mas fokus Lohan. pada kami gitu loh. Alkitab surat berapa ya? Mas Lohan. Ini mau nyambung boleh nggak aku nih? Sambungin aja, Ya, surat sambungin. berapa tadi? Ini. Sorry Bang, Bentar, surat Mas. berapa tadi ya? Apanya? Alkitabnya surat berapa tadi? Tesalonika berapa ya? 2 2 Tesalonika. Tesalonika 12. Tesalonika 2. Sepakati dulu aja ya, gini loh. Tadi kan Bang Han tanya kan, dalam Islam itu Allah menyesatkan enggak? Ternyata kita udah jelaskan panjang lebar bahwa Allah itu tidak menyesatkan gitu kan. Berarti karena Abang terus menanyakan itu, berarti seakan-akan Abang itu tidak setuju kalau Tuhan itu menyesatkan. Betul tidak? Bang Han? Iya, tidak setuju saya Bang. Berarti Tuhan tidak Ya, menyesatkan saya kata tidak Bang Han. setuju. Iya. Tuhan Allah tidak menyesatkan. campur tangan. Nah, maksud saya pandangan saya Allah tidak campur tangan dalam Gini loh, Nah, orang pertanyaan saya simpel. disesatkan. Tuhan menurut Bang Han Ya. ini itu menyesatkan atau tidak? Tidak Bang. Tidak ya, Saya coba kita tidak. buka ya. Kita buka. Kenapa? Ya, Kita buka Buka, Bang. Berapa? dalam 2 Tawarikh 18:21. Apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Siapa ini yang jadi roh 2 Tawarikh berapa, dusta? Bang? 2 Tawarikh Bang. 2 Tawarikh 18:21. Masa nggak hafal kitab sendiri, Bang? 2 Tawarikh 18:21. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Malah Tuhannya yang jadi roh dusta loh ini. Katanya nggak menyesatkan, tapi malah jadi roh dusta. Dalam mulut nabinya pula. Gimana? Coba jelasin ini. Jelasin kepada kami 18:21 ini 2 Tawarikh 18:21. Sebagaimana 2 kami menjelaskan Tawarikh, ayat-ayat 2 yang abang Tawarikh. tanyakan tentang menyesatkannya Allah gitu. Coba. Iya Bang, sebentar saya catat dulu. Ayat berapa tadi ya? 2 Tawarikh 18:21. 18 ayat 21. Oke. Ya. Ya, bilang Aduh kok diulang-ulang terus sih Bang. Emang auto ini selain penyakitnya Bantu. penyakitnya juga minta Bantu dibukain, diulang. Apa tadi bantu Bang? dibukain datanya aja, saya gedein, biar dia tidak tenggelam, dia lihat, gitu aja. Ya, benar. Pak, itu Pak Han, nggak perlu tenggelam, itu nanti dibantu dibukain aja datanya. Tak pindah tempat, sinyalnya susah di tempat saya. Pindah posisi. Pak Han, nggak usah menyelam, itu nanti dibantu ditampilkan datanya aja. ya mana Bang? Mana Bang? Saya buka kamera ya. Nih, jadi kan abang udah setuju nih kalau Tuhan itu tidak menyesatkan, setuju kan? Setuju nggak nih? Kita perlu persetujuan dulu dong, biar nggak rancau nanti. Halo, monitor. Iya Bang, halo Bang. Ya, oke. Ya. Abang tidak setuju kalau Tuhan itu Tawarikh. atau membuat kesesatan ya? Ya Bang. Ya, coba ini dibaca ya, saya bacain ya. 2 Tawarikh 18:21-22. Jawabnya, Abang baca saya dengar ya. Ya. akunya ini hurufnya besar. Berarti siapa, Bang? Akunya ini hurufnya Ya, apa itu? aku dengar Bang. Aku Ya, dengar. aku akan keluar dan Abang baca menjadi aja. roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ini siapa yang jadi roh dusta ini? Ke dalam mulut nabi pula. Ini coba jelaskan kepada kami sebagaimana kami menjelaskan framing Allah menyesatkan, coba. Saya kan harus baca sebenarnya dari perikop atas.
Tapi itu mengacu kepada nabi-nabi palsu. Jadi nabi palsu itu mengatakan dusta. Jadi memang ya Allah menaruh roh dusta di dalam mulut para nabi, tapi bukan menyesatkan orang. Loh, dusta kalau nggak Mereka udah nabi palsu bang dia. dusta itu bukan sesat. Gini bang, orang Dusta itu benar gitu, tadinya yang lurus. dusta. Kalau abang lihat perikopnya itu kan nabi palsu di atas, ya kan? Jadi Allah menaruh dusta di dalam mulut para nabi palsu. Bukan Jadi- berarti Allah menyesatkan orang. Gitu Allah itu maksudnya. Tuhan bukan? Iya Allah bangsa Israel. Allah Tuhan kan? Menaruh roh dusta itu sesat atau jalan yang benar? Menaruh roh dusta, Ya. roh dusta itu sesat atau benar? Menaruh dusta kepada siapa? Kepada nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu berarti Abang baca di atasnya. nah iya yang Di saya atasnya tanya ada, Bang. menaruh roh dusta itu sesat atau benar? Itu loh. Karena nabi palsu pasti mengatakan dusta. Kalau dibikin roh kebenaran, Berarti menaruh berarti kebenaran, Allahnya ya ini susah dong. berarti Allahnya nih menjadi roh dusta ini gimana? Dusta itu sesat atau bukan? Begini bang, konsepnya begini. Tinggal ya. dijawab, Itu nggak usah abang kalau begini. lihat baca. Oke. Dusta itu sesat atau Iya, bukan? tadi abang panjang lebar saya dengar. Nggak boleh abang dikte jawaban saya karena abang tadi panjang lebar saya dengar loh. Jadi begini bang, nabi palsu itu tidak mungkin mengatakan kebenaran. Kalau Allah bangsa Israel mengatakan kebenaran kepada nabi palsu, ya udah salah bang. Maka Allah mengatakan roh dusta kepada para nabi palsu. Abang baca di atas tuh. Tapi Iya. bukan menyesatkan orang. Nabi palsu Beda orang bukan? menyesatkan orang. Nabi palsu orang bukan? Orang bang sudah tersesat. Terus Bang. disesatkan. Disesatkan nggak? Udah tersesat. Udah tersesat dia bang. Apa? Nggak mungkin dari nabi palsu itu keluar kata kebenaran. Kan nabi palsu orang. Iya. Nabi palsu kan orang tersesat, ya kan? Iya. Yang menyesatkan siapa? Beda konsepnya yang seperti kita bahas dari kitab abang. Kalau itu menyesatkan orang. Kalau ini nabi palsu menyatakan dusta. Nggak mungkin dong menyatakan kebenaran. Nabi palsu. Abang bacalah satu perikop itu. Iya kan? Kalau abang baca, kalau ayat Itu- itu aja abang baca, Bang. ya begitu artinya. Ya itu coba kita pertanyaannya rapikan lagi. Di situ yang menaruh roh dusta ke mulut Nabi itu siapa? Allah kepada nabi-nabi palsu, Bang. Berarti Tuhan mengutus iblis Karena kalau- untuk menyesatkan ya. manusia, kan gitu? Kalau di kitab abang kan Lah, itu kitabmu kok, mengutus kitab saya. Lanjut. setan menyesatkan manusia. Menyesatkan kan beda dia konsepnya. Ya, itu roh Iya, dusta itu iblis. Tuhan yang menaruh, Iya, kalau Tuhan meletakkan iblis Iya, ke dalam mulut para nabi palsu, biar manusia itu kan tersesat. Iya benar. Benar bang, kalau dia menaruh kebenaran dalam mulut nabi palsu, ya Allah salah dong. Logikanya di mana? Ya berarti di situ Ya, Tuhan harusnya menyesatkan orang kan? Dia sudah nabi palsu, ya sudah tersesat bang. Lah ya benar. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin, kan gitu kata ayat Al-Qur'an. Tidaklah menyesatkan kecuali kepada orang-orang fasik. Lanjut. Iya, oke. Sekarang kan pernyataan orang kafir itu kan orang yang tidak percaya kepada Allah, ya kan? Berarti apakah orang kafir itu orang kafir itu tidak punya kesempatan untuk bertobat? Beda kalau nabi palsu. Nabi palsu tidak ada kesempatan. Gitu, beda. Ini kan menyesatkan orang-orang kafir. Allah mengutus setan-setan. Beda. Ya, konsepnya maksudnya konteksnya beda, Bang. Iya, Bang.
Jadi kita diskusikan supaya ini ya saling mencerahkan. Supaya terang lah ya. Ya. Iya Bang. Jadi Ya. nabi palsu tersesat. Tapi yang menyesatkan siapa? Udah tersesat dulu dia Bang. Loh, Jadi masa sendiri nggak ada yang menyesatkan? dia tersesat. Berarti Kalau ada di kami, kelompok lain Bang, Tuhan dong. Bukan Bang. Kalau di kami orang Kristen, perbuatan Allah itu tidak ada yang jelek. Dia punya rancangan yang baik. Jadi Allah tidak punya andil menyesatkan orang-orang, kecuali dia sudah tersesat, ya kan? Sudah tersesat, ya. Kalau sudah tersesat, ya Allah menaruh dusta di mulutnya. Kalau Allah menaruh kebenaran di mulutnya, ya dia nggak benar lagi kan? Nggak masuk logika kan? Kan gitu ini. Tadi kan ini Akhilohan kayaknya mau nyambung ke yang ini Ya, loh. Tadi kan dia bawain 2 Tesalonika ya tadi. Disambung Akhilohan ya. Silahkan. Oke, Lanjut aja bukain tuh 2 Tesalonika 2 Udah ayat saya 11 bukain. tadi. Nih ya. Bang, gini ya. Abang Su, Abang Su. Tesalonika 2 ayat 11 Abang ya. Su suka lucu doh. Gini, Ya, Bang. suka standar ganda. Kenapa kami bilang standar ganda? Pertama, ketika abang bahas Quran, abang nggak mau membahas satu perikop atau satu paragraf gitu. Itu yang pertama. Tapi ketika abang Alkitab abang Boleh. itu dibahas, abang bawa-bawa Saya tidak perikop. keberatan. Itu yang pertama. Saya tidak Nanti keberatan, Bang. ini catat saya loh. Ini Enggak, catat Bang. saya. Ini catat saya. Ini dulu bilang, saya tidak ada melarang abang membahas satu perikop. Memang harus begitu. Karena Nah, abang kan? Emang harus gitu kan? Emang harus begitu, Bang. Iya, berarti emang harus begitu, gitu. Bang. Berarti kan nggak cukup buat apa? Benar, harus Nggak ada cukup buat satu ayat-ayat ayat lain. doang gitu. Iya nggak? Iya, saya kan Nggak cukup buat setuju. satu Makanya ayat abang, doang. abang ambil ayat lain, saya kan nggak keberatan kan? Waktu Iya. abang ambil ayat di Al-Baqarah, di Maryam, ya kan? Tidak masalah bagi saya, Bang. Ya kan? Oke, Kan gitu. oke, baik. Poinnya sudah ketemu. Ya, supaya Jadi kita oke, baik, baik. Jadi sekarang Anda pun dalam perspektif iman Anda bahwa Tuhan Anda pun menyesatkan manusia, kan gitu ya? oh tidak, Bang. Beda. Loh? Ah, Abang jangan salah. Lah, Saya tidak bilang menyesatkan manusia. lah itu siapa itu di situ Dengar tuh? ya. Nah, itu siapa di situ tuh? Belum. Ini Tadi siapa? kan masih di 2 Tawari. Dan masih 2 Tawari kan? Ah, Masih udah langsung ke Tawari, 2 Tesalonika. 2 Tesalonika. Ya sama, poin-poinnya bahwa Oke. poinnya tentang Tuhan menyesatkan. Oke, saya 2 Tesalonika. 2 Tesalonika tadi, nah itu ayat fokus. 11. Intinya bedanya gini bang ya. Kalau kami, Tuhan kami menyesatkan makhluknya, itu ada alasannya gitu loh. Setelah Allah menurunkan rasul-rasul untuk menyampaikan ajarannya, ternyata mereka nggak mau, lalu disesatkan. Semuanya ada alasannya. Bedanya kalau Allah antum, Allah dalam Bibelmu ya bang ya, ketika menyesatkan hamba-hambanya, itu apa? Itu tidak diberikan alasan sama sekali loh. Tidak ada alasan, main menyesatkan aja. Tetapi yang demikian abang masih mungkirin. Contohnya tadi yang dibawain teman kami 2 Tesalonika 2:11. Dijelaskan enggak? Enggak dijelaskan. Itu bedanya. Allah menyesatkan, Allah memberi hidayah, itu ada alasannya. Sedangkan Allahmu ya bang, dalam Bibelmu, ketika menyesatkan, itu tidak diberi, tidak diberi alasan gitu. Itu dari saya. Izinnya Pak Akhiminal ya, ini baru masuk. Assalamualaikum Akhiminal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan Mas Jawa dan yang lainnya. Udah mau bubuk tuh, malah udah bubuk itu. Akhiminal,
Kristen Muslim. Ya, halo Bang. Ya, Alhamdulillah, saya Muslim. tadi baca itu. Baca ayatnya. Ya sudah ya, udah clear ya ini ya, poin ini ya. Santri tadi sudah Abang baca menjawab. ayat 10 coba. Coba Abang. Ngapain juga ke Nah, ayat Abang baca 10? ayat 10 coba. Iya, harus nggak? Kan kita nggak boleh. Enggak, Tadi poinnya bilang nggak boleh satu ayat. poinnya di situ Anda sudah tahu bahwa di dalam kitab Anda, Tuhan Anda itu menyesatkan manusia. Dia tidak, mereka sudah tersesat dulu, Bang. Lah, bunyi ayatnya menyesatkan gimana sih? Kalau kami kan Ya, tadi Abang tidak baca ayat menolak. 10-nya. Kalau kami tadi tidak menolak, bahkan Enggak, dia dijelaskan. Abang berhubungan dia. Kalau di situ harus berhubungan, Bang. Menyesatkan Ya, yang memang sudah berhubungan. sesat itu. Lah iya kan di situ. Coba itu tadi bunyi ayatnya Coba coba Abang tampilin dibaca. ayat 10. Dan itulah Abang tampilin sebabnya ayat 10. dan itulah sebabnya mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang mendatangkan di situ siapa? Yang mendatangkan kesesatan di situ siapa? Tuhan atau iblis? Allah. Mereka itu yang di atas Ya, itu. bukan mereka, bukan mereka. Jawab aja Bang, ya Ayat Allah. 10. Nggak di sini berdasarkan ayat ini. Itu, Bang. Enggak, pertanyaannya karena begini Abang loh. Tadi Pertanyaannya saya begini. kasih kebebasan menjawab. Masalah iya, pertanyaan saya percaya kami. itu tidak. Itu kan tidak menjadi domain kita, ya kan? Bukan Bang, Kalau itu Abang bertanya dari tadi begitu, para santri itu bertanya. Di situ yang menyesatkan manusia Tuhan apa iblis di situ. Itu pertanyaannya. Biar singkat kita, jangan terlalu banyak main waktu lah. ya Bang. Jadi mereka yang akan binasa itu tersesat dan disesatkan lagi. Abang baca ayat 10 itu. Ayat 10-nya Abang baca. Mereka yang akan binasa itu pada akhir zaman. Si pendurhaka antikris itu menyesatkan orang yang tidak mau percaya. Mereka yang akan binasa dihukum sudah tersesat, malah Allah menambahkan dusta menyesatkan mereka itu. Konteksnya begitu. Dulu nih. Yang menyesatkan Di siapa? atas itu Abang baca. Ya Allah kepada yang akan binasa. Yang akan binasa. Itu kan udah jelas loh bahasa Indonesia. Allah mendatangkan Boleh satu ayat kan? Kita kan tidak boleh satu ayat, Bang. Kalau Abang baca satu ayat, ya memang begitu. Kami tidak percaya apa? Halo Bang, sorry ada telepon tadi. Kami tidak percaya ayat Alkitab diterjemahkan oleh satu ayat saja. Gitu Bang, harus ada referensi lain yang juga ayat, Iya, ya coba bacain yang ayat 10, coba bacain gimana. Masa harus dibukain terus sih, manja banget deh. Gila lu. Karena saya di page-nya satu kan. Oh iya, Bisa. Coba ayat 10 Bang. semoga dapat ya. Tuh, baca sendiri tuh. Oke, mana ya? Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Itu kan ada yang mereka harus binasa itu karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan. Jadi mereka sudah tidak terima kebenaran. Jadi Allah memang menyesatkan mereka lagi. Itu para pengikut nabi palsu. Gitu, Bang. Nabi palsu sesat. Ya, nabi palsu antikristus namanya. Itu kan si pendurhaka. Di topiknya itu kan si pendurhaka itu. Jadi kan katanya udah tersesat dulu. Iya, benar. Sudah Yang tersesat. menyesatkan itu siapa? Yang menyesatkan tersesat mereka sendiri. Loh, berarti ada Awalnya kuasa mereka lain. sendiri tidak menerima. Kan ditulis tidak menerima kebenaran.
yang membuat dia tidak menerima siapa? Ayo. Jawab, boy. Boy, jawab. Mereka sendiri, Bang, yang awalnya mereka tidak menerima. Kok bisa tidak menerima sendiri? Berarti ada kuasa lain selain Tuhan. Tidak kan, mereka ada kehendak bebas orang bilang. Kok malah nyomot pendapat kami dari Islam sih? Pendapat sendiri dong. Justru Kak, Itu nyomot Justru konsep kami tadi, Bang itu- Lohannya udah jelasin. justru kami itu yang punya kehendak bebas. Abang tidak ada. Abang kan takdir kan percaya. Itu kami itu Bang kehendak bebas. Abang kan percaya takdir kan? Halo. Percaya takdir itu dalam Islam. Masa mau dicampur adukan Islam sama agama kamu? Ya, Mana? kami nggak percaya takdir, Bang. Kami percaya kehendak bebas. Kami nggak percaya takdir. Di Kristen tidak ada takdir. Kalau nggak ada takdir, itu yang ayat yang 11-nya itu gimana pertanggungjawaban? Yang menyesatkan itu kan sama. Nama takdir paham nggak sih Bang? Yang namanya takdir kan nggak paham kan? Itu yang kami minta Abang pertanggungjawabkan ayat nomor 11. Siapa yang menyesatkan? Udah jelas-jelas tertulis. Allahmu yang menyesatkan, masih ngeles. Menyesatkan orang yang tidak menerima kebenaran. Lah, iya yang kami tanyakan. Yang Tidak menyesatkan menerima siapa? kebenaran. Yang menyesatkan Tapi siapa? awalnya mereka ya Enggak, tapi awal yang mereka menyesatkan sudah siapa? tersesat. Yang menyesatkan Awalnya siapa? mereka sudah tersesat. Sebabnya Allah Kalau Anda nggak mau mengakui itu, Allah yang Jadi kalau menyesatkan. di surat Coret aja itu ayat dari Al-Baqarah itu Bible. Coret. Gitu kan Abang enak. bilang Nggak usah di Al-Quran framing-framing juga ke Islam. Lantas yang menyesatkan. diajuin kitabnya sendiri, maju mundur nggak bisa jawab. Coret aja itu Bible. Enggak Kan maju kan? mundur. Enggak, Bang. Jadi ya masalah Abang nggak percaya. Ya sama di Al-Baqarah juga yang Abang tunjukkan tadi kan yang menyesatkan Allah. Iya kan? Emang Iya kan? kami mengakui itu. Masalah iya kan? Nah terus yang ini. Menyesatkan orang-orang kafir. Yang ini 2 Tesalonika 2:11 siapa? Allah juga kan? Allah yang orang sudah tersesat. Baca pasal sebelumnya. Poinnya Allah menyesatkan enggak? Itu poinnya. Menyesatkan yang sudah tersesat, Bang. Gimana menyesatkannya udah tersesat? Hidupin lampu yang udah hidup. Waduh, ngidupin lampu yang Karena udah hidup. Iya, mereka sudah tidak menerima kebenaran dari awalnya di masa ayat 10 kan ada Tapi itu. double tersesat Mereka ini, yang double tidak- tersesat. Mantap lagi berarti ya nih. Aduh. Iya. Enggak, mereka yang akan binasa itu, Bang. Tidak ada kemungkinan lagi diselamatkan. Jadi dia itu kan bicara di akhir zaman para pendurhaka. Enggak poinnya yang ditanyakan. Ini kami tinggal menunggu jawaban Anda. Di situ Allah menyesatkan enggak? Orang udah jelas-jelas tertulis dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Udah jelas sekali. Makanya saya tadi bilang Anda maju mundur karena itu udah tertulis jelas. Kok masih ngengkeng segala gitu kan? Aduh, gimana ini Oten? Enggak. Saya enggak Saya bilang Allah menyesatkan orang yang tidak menerima kebenaran. Jadi dia tidak menerima Berarti kebenaran Allah dulu. menyesatkan enggak? Berarti Allah menyesatkan enggak? Menyesatkan enggak? orang yang saya bilang iya menyesatkan orang itu yang akan binasa. Benar. Udah dapat Allahnya menyesatkan. Mantap my bre. Di sini wahai Han. Iya, nggak masalah, Bang. Itu saya akui kok. Terus apa masalahnya sama umat Menyesatkan Islam? Umat Islam ketika Allahnya menyesatkan dipermasalahkan. Giliran Allahnya sendiri menyesatkan itu enggak masalah. Aduh emang kadang-kadang ini aduh. Bukan, konteksnya kan berbeda itu. Jadi orang kafir yang maksudnya orang yang di luar Islam. Seperti yang udah dijelasin. Udah bubuk ini bubuk. Oke.
Kita supaya nggak di situ-situ aja ke topik yang beda. Ya, coba. Berarti bubuk ya, udah ya, oke bubuk teman-teman. Intinya udah ngaku. Kita tutup off cam dulu bentar karena ini Bang, dulu. langsung Bang Han, ayo kita bahas topik selanjutnya. Sebentar sebelum lanjut ke Ya, topik Bang. sebelumnya, maaf ya ini ya. Masalah kita percaya atau tidak kan nggak masalah ya kan. Ya, Kita kan hanya diskusi ya kan. Yoi. Lanjut aja Bang. Lanjut. Nah, sebenarnya gini, sebelum lanjut ke permasalahan selanjutnya, saya perlu tegaskan bahwa arti Allah menyesatkan itu, Allah tidak benar-benar menyesatkan. Pertama, Allah itu ketika menyesatkan seseorang yang keluar dari Islam atau orang-orang kafir, itu adalah menutup hidayah. Kenapa? Karena kesesatan itu dibuat oleh mereka sendiri. Orang-orang yang memilih jalan kesesatan. Jadi tidak ada kaitannya Allah itu menyesatkan seorang hamba atau tidaknya. Karena hamba itu sudah memilih jalan kesesatan itu sendiri. Seperti itu. Ya Bang, berarti sama konsepnya kan? Oke. Lanjut aja Bang. Udah tadi udah lama. Ya. Ya udah sip Oke, ya, bahas berarti yang sudah mana lagi, clear, Bang? sudah clear ketika tadi dipertanyakan Ya. kepada Muslim bahwa kenapa Tuhan menyesatkan. Ya pertanyaan itu juga sebenarnya berlaku untuk Kristen dan faktanya memang Tuhan itu mutlak pemilik otoritas menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki, kan gitu poinnya. Ya, semoga menjadi penambah wawasan buat Pak Han. Oke, lanjut silakan. Oke Bang, ya. Ya silakan. Ada pertanyaan lagi atau mungkin dari Muslim ada yang mau bertanya para santri? Saya mau tanya ini Bang. Masih boleh Bang? Masih boleh ya? Silakan Mas. Nanti Abang boleh juga tanya ke saya. Nggak masalah ya kan? Ya siap. Jadi di dalam surat Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang zohir, dia yang batin. Itu kan surat firman Allah kan Bang? Iya betul. Iya, dia itu siapa Bang? Kenapa Allah berfirman mengatakan dia? Coba Abang kasih penjelasan dulu. Ya. Siapa nih yang mau jawab? Jadi saya eksplisitkan permasalahannya ya. Jadi mengapa Allah itu berfirman dalam Al-Quran tapi menggunakan kata dia, tidak menggunakan kata aku atau kami gitu. Silakan. Sekalian jawab aja Mas Maulana. Ada santrinya juga Bang, supaya mereka nambah wawasan ya. Ada santri juga dengar ya. Ini santri semua Mas. Oh ini santri semua. Ya. Oh, waduh, hebat dong. Waduh, turun ah. Hebat nih. Hebat ini Bang, ya. Nah, coba Abang jawab tuh, ya. Supaya pencerahan. Jadi nanti dia kalau udah tamat kan semakin matang, ilmunya sudah semakin bagus. Karena akan bertanya di luar sana kan lebih ngeri pertanyaannya. Kalau saya sih saya nggak mau bertengkar, saling caci maki, saya nggak begitu Pak. Oke. Saya Ya, bertanya menambah Mantap wawasan Pak Han. kita. Ya. Mantap. Apa pertanyaan Anda tadi Pak? Maaf saya tadi tidak menyimak. Saya bantu nanti kerucutkan. Iya, Apa? di surat Al-Hadid ayat 3 kalau nggak salah. Mm-mm. Kan Allah berfirman, bilang dialah yang awal, dialah yang akhir, Oh iya. yang zohir dan yang batin. Gitu. Terima kasih Bang. Oh. Lah iya pertanyaannya apa? Bang? Dia itu Oh. siapa? Kenapa Allah berfirman berkata dia? Kenapa nggak berkata aku gitu? Kalau di Bible aku berfirman gitu.
Oh gitu. Jadi dia itu siapa? Kenapa menggunakan kata huwa? Huwa itu kan domir untuk mukhotob atau goib dan seterusnya nanti itu ya penjelasan para santri. Huwa itu siapa? Ya kembali kepada ayat 1. Siapa di situ? Tentu Allah. Nah, jadi huwa itu adalah Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah menyebutkan bahwa dia itu siapa? Allah. Karena bukan aku. Kalau bilang aku, nanti Rasulullah, orang Kristen pertanyaannya, kenapa di situ Nabi Muhammad mengaku sebagai Tuhan? Nah, repot lagi kan pertanyaannya. Maka perlu dicari tahu kaidahnya di dalam memahami Al-Quran. Silahkan diperdalam. Siapa ini mau jawab? Ahi Maulana? Saya deh, Bang. Ahi Mas jawab. Oh siap. Gas. Kas akhilohan. Bentar. Surat Al-Hadid ayat 3 ya, Bang Han. Ya, Nih. coba Abang buka ya. Iya, siap. Surat Al-Hadid ayat 3. Tadi Ustadz Alif sudah memberikan sedikit clue menjelaskan bahwasannya di situ huwa al-awwalu wal akhir. Dialah yang awal dan juga yang akhir gitu ya. Dia di situ siapa gitu kan pertanyaannya kurang lebihnya. Huwa di situ kembalinya kepada Allah. Artinya Allah adalah zat yang awal dan juga zat yang akhir. Artinya sebelum makhluk wujud, Allah itu sudah wujud karena Allah itu khalik. Allah itu adalah pencipta. Pencipta itu adalah yang mewujudkan makhluk, yang menciptakan makhluk gitu. Yang akhir artinya Allah itu wujudnya tidak mengalami kebinasaan, tidak seperti makhluk yang akan matilah, yang akan ini itu. Itu yang pertama. Terus kenapa di situ redaksinya menggunakan dia, tidak menggunakan aku ya? Nanti dalam beberapa ayat Al-Quran ada banyak gitu loh. Tidak hanya fokus pada dia saja. Nanti ada yang menyebutkan dengan redaksi kami, ada yang menyebutkan dengan redaksi saya ataupun aku gitu. Intinya semuanya itu merupakan apa? Merupakan kebebasan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keyakinan kami Allah itu zat yang qadiron, yang kuasa dan juga berkehendak. Muridan, zat yang berkehendak semaunya, tidak terbatas, artinya tidak dibatasi oleh makhluk gitu loh. Nah, kita lihat pada surat Al-Hadidnya ya. Surat Al-Hadid ayat 1 di sini dijelaskan sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Ini bertasbih ya kepada Allah. Ini redaksinya dengan menggunakan Allah. Terus apa? Ini redaksinya juga dengan menggunakan wahwa ya Bang Han. Ini redaksinya dengan menggunakan wahwa. Wahwa al-azizul hakim. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahwa jika kita lihat dari segi keilmuan nahwu, tata bahasa Arab itu merupakan isim domir. Isim domir itu kata ganti. Ini isim dohir, ini isim domir. Kata ganti yang nanti ini kembali kepada lafal Allah. Begitupun lafal-lafal setelahnya pada ayat 2-nya ini menggunakan lahu. Terus wahwa juga ini lagi. Dan juga begitupun tadi pada surat Al-Hadid ayat 3-nya itu. Jadi kenapa Allah menggunakan redaksi wahwa, kenapa menggunakan redaksi kami ataupun saya, itu merupakan bentuk kebebasan Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus ya Bang, tadi Abang kan bilang katanya kalau di Bible ya, katanya kalau di Bible itu menggunakan redaksi aku ataupun saya gitu. Saya buka coba ya Bang di Yohanes 17:2. Coba kalau bisa buka Abang bisa buka sendiri. Kalau nggak bisa saya buka ini di sini. Tampilin aja, tampilin Bang. Iya, siap. Sebentar dulu sebelum ke sana. Iya kan? Saya percaya dia ya Allah yang maha itu yang maha perkasa, yang maha itu, yang maha apa di ayat 1 kata tadi dikatakan ayat berapa? Dialah yang ayat 1 dikatakan tadi. Iya, terus lanjut. Dialah yang maha kuasa, ya kan? Tapi kenapa firman Allah berkata dia, sedangkan yang berfirman dia? Itu yang saya pertanyakan. Itu kan firman Allah kan? Tapi dia berkata dia.
Saya Itu kan udah percaya dia dijelasin itu dari mengacu Bang. Itu udah kepada dijelasin, itu kebebasan Allah. domirnya Allah. Nggak harus. Kenapa Masa nggak bilang Allah mau aku, menurunkan Bang? firman harus sesuai keinginan makhluknya, ya terserah Allah dong. Itu loh. Kenapa dia berkata aku? Tapi yang johir yang mana? Yang johir. Yang johir artinya apa? Johir Lahir. gimana? Nggak ada johir Bang. Johir. Johir. Iyalah, saya kan nggak pandai bahasa Arab. Ya harus dimaklumi lah, kan saya nggak belajar. Yang johir yang lahir, gitu maksudnya. Yang nampak atau terang, Bang. Kata siapa bang? Jadi- Yang zohir itu yang lahir. Jadi yang apa maksudnya? Biasa kan minal aidin wal Oh, berarti faizin. yang gua udah ya. Lahir Yang dan redaksi batin. dia udah bubuk ya. Hah? Udah lari ke zohir ini. Iya, dua pertanyaan Oh, itu. iya, udah Abang bubuk perjelas. yang pertama teman-teman. Catat. Yang enggak, yang pertama saya masih belum bisa terima, tapi karena abang menjawab begitu ya nggak masalah, ya kan? Karena kalau Allah yang berfirman, dia harusnya berkata aku, gitu. Akulah Allah yang maha bentar, Bang. kuasa. Belum abang nyinggung masalah itu ya. Ini coba bang, jelasin dulu nih sebentar aja. Saya ingin penjelasan dari abang sendiri sebagai orang Kristen. Di Yohanes Iya. 17:2, apa? Sama seperti engkau. Ini ucapan siapa bang? Ini merah kan ucapan terus, Yesus Bang. bukan? Ya. Ya, ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ini Yesus ngomong untuk siapa bang? Seperti engkau telah memberikan kepadanya. Kira-kira itu untuk siapa bang? Saya mau Ya, tanya. pribadi itu kepada Allah Bapa yang kami panggil Bapa. Coba, Karena siapa kami itu percaya bukan Bapak? Allah itu, Nyanya di situ itu ke kami siapa? percaya Bapak? Allah itu, kami percaya Allah itu 3 dalam 1. Hah? Ini kok Allah lucu 3 Bapa. dalam 1? 3 Tuhannya Ya, 3. memang. Tuhannya 3 soalnya. Hanya 3, cuma Tiga yang turun dalam ke bumi 1 1. gitu. Itu kakinya. Enggak gini. Itu pertanyaannya ya, maksudnya ini. Itu kan sudah baik-baik ditanya Pak Han. Di situ kan Yesus berkata, sama seperti engkau telah memberikan kuasa kepadanya. Yesus berkata kepadanya. Nya di situ siapa gitu loh Pak Han. Allah Bapa bang, Allah Bapa bukan Loh. dia. Bukan. Yesus itu lagi berdoa. Yesus- Waduh, Bapak Iya, ini Allah Bapa. Benar. Bapak itu yang memberi atau yang diberi sih? Oh, coba ulangi bang, coba ulangi. Ya makanya. Coba ulangi, Coba. abang baca ulangi. Musuhnya Saya baca. Oten ini kata-kata tapi begini sama ulangi. Udah itu musuhnya Oten itu. Bacain dari satunya. Bahkan dari Berapa itu perikopnya, dari perikop nggak berapa? apa-apa. Itu Yesus Yohanes lagi berapa? berdoa itu. Yohanes berapa? 17. Yohanes 17. Ayo Lohan mic-nya. Mic-nya Lohan, mic. Ini Mic-nya jangan di ya, nih saya bacain dari Yohanes 17:1-nya ya. Katanya suruh satu perikop. Oke. Ini Yohanes 17:1. Ini perikopnya judulnya apa Bang Han? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Nyanya di sini itu Oke, untuk oke, siapa? baca Mas ya. untuk Abang Bapak. baca. Untuk Enggak, Yesus dong. Enggak, ini itu kan doa Yesus untuk muridnya. Yesus lagi berdoa. Coba sekarang baca ayatnya. Nanti paham kok dari 1 ke 2 Baca paham dulu itu. bang. Baca. Ya. Demikianlah abang baca. kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Terus, ini mahalus syahidnya. Ya. 17:2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua itu. yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, itu. Jadi pertanyaannya, Yesus kan bicara tuh,
Sama seperti engkau, berarti kan kepada Bapa engkaunya, telah memberikan hidup kepadanya. Kepadanya di situ siapa? Nya. Murid-muridnya. Loh, kok murid-muridnya? Bukan, Iya, itu untuk murid-muridnya. Yesus. Baru Yesus nanti Coba. memberikan kepada muridnya. Gimana sih? Iya. Perlu diajarin dulu lagi si ayatnya. Bukan, saya nggak bisa baca ayatnya. Ya. Oke bang. Terus masalahnya apa? Nah, enggak, di situ Yesus berkata, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Yesus berkata kepadanya. Nya di situ kan untuk Yesus. Tapi kenapa Yesus bilangnya kepadanya bukan kepadaku? Ayo. Tadi kan Anda nuntut. Kenapa bilangnya di dalam Al-Quran dialah? Kenapa tidak berkata akulah? Kan gitu. Kenapa menggunakan kata dia? Nah, Anda berusaha kritis terhadap Al-Quran. Saya ingin tahu Anda kritis nggak di sini sama Bible-nya. Apalagi ini yang berbicara Yesus itu sendiri. Perkataan Yesus itu sendiri. Yesus berkata, sama seperti engkau. Berarti kan sama seperti engkau Bapa telah memberikan kepadanya kuasa. Nya di situ Yesus. Berarti di situ mestinya Yesus bilang kepadaku. Itu kan nggak masalah bang. Kalau kepadanya itu kan berbicara kata yang ini. Nggak masalah itu bang. Tuh, giliran kitabnya nggak masalah. Kepada Yesus. Standar ganda kan bang? Bukan. Iya. Kitab orang disalah-salahin, kitab sendiri nggak masalah. Nggak masalah. Memang itu kan mengacu kepada Yesus. Lah, kenapa nggak bilang domirnya. kepadaku? Kan dia yang bilang. Ayo. Mestinya kan kepadaku, bukan kepadanya. Kepadanya itu kepada pribadi yang lain, bukan kepada yang berbicara. Ayo. Iya. Ya silakan. Sampai dia sadar bahwa oh gitu maksudnya, berarti Ya. Al-Quran nggak salah gitu. Lanjut. Iya kan bang, udah ketemu kan? Udah ngeh itu. Udah ketahuan standar Ya, ganda itu lagi kepada kan bang? Yesus ya, kepada Yesus. Ya. Kalau di Alkitab bang, ketika Allah berbicara, akulah Allah yang maha kuasa. Dia nggak pernah berkata kepadanya, kepada dia, akulah Alfa dan Omega, akulah Allah yang maha kuasa, yang awal dan yang akhir. Yesus ngomong langsung gitu, nggak bilang dia. Nah itu kan tadi udah ditunjukkan abang. Yesus ngomong Iya, bukan dalam Wahyu. kata aku. Itu salah berarti Bibelnya. Bibelnya salah. Enggak, itu enggak salah. Kenapa nggak salah? Itu. Kenapa nggak salah? Kepadanya. Iya, nyanyikan pada Yesus. Yesus ngomong. Kita. Tapi bukan aku ngomongnya nya. Oke. Nggak Oke, salah. selanjutnya yang joget itu apa? Selesai ya. Ya. Oke, mantap. Oke, akhirnya Ya. ternyata begini, untuk membuka pikiran Kristen ketika mempertanyakan Al-Quran, ternyata pakai kitabnya. Karena kalau kita tekan terus jelaskan kaidah nahunya, domir goib, domir mukhotob, itu nggak akan masuk. Tapi cukup dengan terjemahan kitabnya baru, oh maksudnya begini. Jadi begitu Bukan, ya, Bang. oke. Masalahnya, sebentar ya, sebelum kita ke tempat lain. Masalahnya, kitab abang, gak pernah Allah berfirman berkata aku. Di mana coba? Banyak. Kami selalu bilang Mas, kami, Mas. dia. Coba abang tunjukin dulu. Saya belum Mas. pernah lihat loh. Sebentar ya, Coba abang. Gini. Al-Maidah, Al-Anbiya 25 tuh, ketika beribadah kepada kami, surah Yasin, wa ani buduni. Kenapa kami? Aku Loh. bilang tanya kenapa nggak pakai aku? Ya itu aku. Nah, coba buka bang. Ayat berapa? Wah, itu Ana pakai aku. Coba. Toha 14. Banyak kok.
Surah Yasin udah dijelaskan tadi. Al-Anbiya ya, karena kurang kalau belum baca Al-Qur'an jangan menyimpulkan. Bertanya aja gitu loh. Iya, nggak tahu Al-Quran nyimpulin aja lu. Yang bener aja. Saya nggak ada nyimpulkan, saya kan bertanya. Saya bertanya kenapa nggak pakai kaki, kenapa dia? Senggol Saya dong. nggak ada nyimpulkan. Yang dia kan tadi udah Kenapa dijawab. Ya Bang Han, yang dia Ya, udah oke. dijawab. Yang mana ayat berkata aku, nggak pakai kami. Oke, Nah, coba tunjukin Bang ya, cari. tunjukin ya. Ya, Saya bantu sebutkan ya. Yasin 61, Al-Anbiya ketika beribadah itu semuanya ya. Al-Anbiya 25, Toha 14. Mau yang apa lagi? Saya bawain Yasin ya Ustadz ya, Yasin 61 ya Ustadz. Monggo. Nih, ya, siapa Bang Han? Mohon disimak. Ini surat Yasin ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an'buduni ini hadza siratum mustaqim. Artinya begitu juga bahwa sembahlah siapa ini? Sembahlah aku. Dar ya, dar, berapa ya? sudah dar. Inilah jalan yang surat lurus. Yasin berapa? 61. Surat Yasin berapa? Ini hanya satu Bukan, contoh surat dari Yasin beberapa itu contoh. surat. Bang, surat Surat Yasin itu 36. surat berapa ya? 36. Oke, nah saya udah siapin tepuk tangannya lagi nanti. Silakan pertanyakan terus. Kayak Ayat berapa, Bang? Udah dibantu ditampilin Berapa juga tadi? masih aja. ayat 61. 61. Jam Tegano. Ya. Surat Toha 14. Tuh, sinyalku jelek, bro. Tapi di Toha 14 itu innani anallah gitu. Sesungguhnya aku adalah Allah, maka sembahlah aku, kata Allah gitu. Pakainya aku. Tuh. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tuh, aku, Bang, aku. Ya udah, itu yang selanjutnya kan udah, itu yang penting aku kan. Ayo. Ayo, gimana Bang Han? Ayo. Ya Allah. Kenapa Hakim Maul? Ngantuk ya? Izin masuk dong, izin masuk dong. Ya, monggo. Jadi gini, Oke, Bang. Ya, saya Izin lihat masuk ya. ayatnya iya, tapi saya belum baca atasnya itu ya. Oke. Seharusnya ya, oke. jadi Bentar, kan Bang ya. itu gini, Sebentar, ada ini tamu. Sebentar. waduh, Lah, kok kabur? Belum komparasi nih. Belum Aduh, Bang Han, komparasi. Aduh. Ya. Nggak apa-apa lah ya. Dia kan baik-baik bertanya, ya kita layani. Yaitu selama kita menjawab pakai Al-Quran yang detail menjelaskan, selama itu mereka akan ngotot, tidak mau terbuka pikirannya. Tapi entah kenapa begitu pakai komparasi, pakai bebelnya, baru dia menerima. Udah 2 poin loh. Tadi berkaitan dengan menyesatkan. Tuhan yang menyesatkan.
ya kita akan terima aja. Memang yang maha kuasa itu berkehendak sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Menyesatkan orang yang dikehendaki, tapi dijelaskan siapa yang disesatkan itu dan kriterianya seperti apa dan kenapa mereka disesatkan. Tadi di dalam surah ayat 115 surah At-Taubah kan jelas, At-Taubah tadi ya, bahwa setelah diberikan petunjuk mereka menolak petunjuk karena mereka memilih jalan sesat, ya Allah sesatkan karena memang mereka sendiri yang memilih jalan sesat. Nah, mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu menyesatkan manusia, tapi begitu dibuka kitabnya baru terima. Begitu juga kata huwa, menggunakan kaidah domir dan sebagainya. Tapi terlalu dalam kalau kita kaidah bahasa dari gramatikal, karena mereka melihatnya dari segi terjemahan. Nah, sekarang segi terjemahan kita komparasi ke kitabnya, ya boleh-boleh saja ternyata Yesus sendiri berkata kepadanya, mestinya kepadaku dong. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Kenapa menggunakan katanya bukan kataku? Padahal di situ merujuknya kepada Yesus, tapi merujuk kepada pribadi yang lain. Tapi ya udah, terima akhirnya. Ya itulah ya. Mantap Ustadz. Jadi kalau ketemu dengan Oten mungkin nanti pas ketika antum semua mukim, kalau mereka bertanya tentang Al-Quran, jawab pakai Al-Quran. Sebenarnya akal mereka menerima, tapi mereka memaksakan untuk menolak. Nah, caranya adalah komparasi, oh baru dia paham. Kayak gitu.